بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari risalah Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah di dalam risalahnya Qa'idatun fis Sabr, kaidah-kaidah kesabaran, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada poin yang ke-12, di mana kata penulis ayyashhada anna sabrahu hakamun minhu ala nafsihi wa qahrun laha wa ghalabatun laha. فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada paragraf yang ke-12 ini, kata beliau rahimahullah, diri ini ada 3. Ada diri ammaratun bisu, diri yang condong kepada keburukan. Ada diri lawamah, diri yang tercela. Dan ada diri mutmainnah, ialah diri-diri yang senantiasa bersabar di atas perintah dan bersabar dari kemaksiatan, serta melakukan perkara-perkara sunnah dan meninggalkan perkara-perkara makruh. Dan manusia pada jenis-jenis diri ini terbagi ke dalam 2 bagian. Bagian yang pertama, adanya manusia-manusia yang mengontrol dirinya. Adanya manusia-manusia yang mengontrol dirinya. Jenis yang kedua, adanya manusia yang menjadi budak bagi dirinya. Adanya manusia yang menjadi budak bagi dirinya. Karena ketika dirinya condong kepada keburukan, kepada kezaliman, kepada hal-hal yang membuat dirinya terjatuh ke dalam perkara-perkara haram, maka ia ikuti. Bahkan tak melawan dirinya. Seseorang itu butuh dengan mujahadah. Seseorang itu butuh dengan kegigihan. Butuh dengan semangat. Butuh dengan upaya untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Dan musuh-musuh seseorang itu ada 3. Dirinya, hawa nafsunya, dan syaitannya. Ketiga jenis musuh-musuh kita ini mesti untuk kita taklukkan. Mesti untuk kita berupaya, berusaha, bermujahadah untuk menaklukkan ketiga musuh kita ini. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan dan berbicara tentang mujahadah, beliau katakan mujahadatun nafs a'zam min mujahadatil aduwil kamil. Melawan diri ini lebih agung daripada melawan musuh-musuh yang kuat. Mungkin musuh-musuh yang kuat ini sangat mudah untuk dikalahkan, tapi tidak setiap orang mampu untuk menaklukkan dirinya. Makanya Imam Ibnul Qayyim katakan mujahadatun nafs a'zam min mujahadatil aduwil kamil. Melawan diri, menaklukkan diri
lebih agung daripada melawan dan menaklukkan musuh yang kuat. Makanya mujahadatun nafs, menaklukkan diri ini, mengontrol diri ini, perkaranya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk mengontrol diri di atas norma-norma agama, di atas aturan agama, tidak melewati batas dari perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla batasi dari sisi larangannya, dan juga tidak terlalu berlebih-lebihan dari batas-batas yang Allah Azza wa Jalla batasi dari sisi perintahnya. Maka seseorang dilarang untuk berlebih-lebihan dan juga dilarang untuk melewati batas. Iyakum wal ghulu, berhati-hatilah kalian dari sifat ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama ini. Dan semua hal yang sifatnya berlebihan akan membawa pelakunya kepada kebinasaan. Semua hal yang sifatnya berlebihan akan membawa dirinya kepada kebinasaan. Makan yang berlebih akan membawa dirimu kepada kebinasaan. Minum yang berlebih pun demikian. Istirahat yang lebih pun demikian. Seluruh perkara yang sifatnya lebih akan membawa dirimu kepada kebinasaan. Makanya penting untuk benar-benar mujahadah terhadap diri ini. Perlu untuk benar-benar mengontrol diri ini di atas agama. Makanya para ulama sepakat bahwasanya sabar yang paling mulia adalah sabarnya dirimu di atas agamamu. Sabar yang paling mulia adalah sabarnya dirimu di atas agamamu. Bukan sabarnya dirimu dari kezaliman orang lain yang sifatnya dunia. Tapi sabar yang paling mulia kata para ulama ialah sabarnya dirimu di atas agamamu. Dan Sufyan ibn Uyainah rahimahullah pernah berkata, lam yu'tal ibad afdalu minas sabr bihi dakhalul jannah. Seorang hamba itu tidak pernah diberikan sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih baik daripada kesabaran, karena dengannya ia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut untuk menghiasi diri-diri ini dengan kesabaran. Dan pernah suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an pernah mengatakan ucapan yang mulia. Apa kata beliau radhiyallahu an? "Law kana as-sabru wasyukru ba'irain lam ubali ayyuhuma rakibt." Jikalau sekiranya sifat syukur dan sifat sabar ini adalah dua hewan tunggangan, maka saya tidak peduli hewan yang mana yang saya tunggangi. Karena keduanya ini kebaikan, keduanya ini iman. Makanya para ulama mengatakan al-imanu nisfan. Keimanan itu ada dua bagian. Nisfun fis sabr wa nisfun fis syukr. Keimanan itu ada dua bagian. Bagian yang pertama ada pada kesabaran, dan bagian yang kedua ada pada rasa syukur. Makanya sangat wajar jikalau Umar ibn al-Khattab mengatakan, jikalau sekiranya rasa syukur dan kesabaran ini adalah dua hewan tunggangan, saya tidak peduli yang mana yang saya naiki, yang mana yang saya tunggangi, karena keduanya adalah kebaikan dan sebab-sebab kebaikan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan pada poin dan kaidah ke-13. Kata beliau rahimahullah, ayya'lama annahu in sabara fallahu nasiruhu wala bud. Fallahu wakilun man sabar wa ahala zalimahu 'ala Allah. Wa man intasara li nafsihi wakalahu Allahu ila nafsihi. Fakana huwa an-nasiru laha. فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kaidah ke-13 dari kaidah-kaidah kesabaran yang dapat menopang seseorang untuk bersabar.
Kata beliau rahimahullah, hendaknya orang-orang yang bersabar ini mengetahui, jikalau dirinya bersabar, maka Allah Azza wa Jalla adalah penolongnya, adalah walinya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Walinya adalah Allah Azza wa Jalla. Wali bagi orang-orang yang bersabar adalah Allah Azza wa Jalla. Adapun jikalau ia melawan, membalas untuk dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan walinya itu adalah dirinya sendiri. Adalah dirinya sendiri. Sedangkan Allah Azza wa Jalla adalah sebaik-baik penolong. Adapun diri ini adalah penolong terlemah yang paling tak mampu untuk melakukan apapun kecuali atas apa-apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Maka sangat penting untuk benar-benar memulai dari diri kita. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, atau Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, ibda bi nafsik fajahidha, mulai dari dirimu, mulailah dari dirimu, kemudian bersungguh-sungguhlah, berjihadlah, upayakan engkau mampu untuk mengontrol dirimu. Ini kata siapa? Abdullah ibn Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Maka seyogianya setiap diri ini mulai dari dirinya sendiri. Mulai dari dirinya sendiri. Membiasakan dirinya untuk berada di atas jalan yang benar, jalur yang lurus, konsep yang benar, agar ia benar-benar mampu untuk mengontrol dirinya dan menjadikan dirinya ini terbiasa dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan pada dirinya. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan ke kaidah yang ke-14. Kata beliau rahimahullah, anna sabrahu ala man adhahu wa ihtimalahu lahu yujibu ruju'a khasmihi an dhulmi wa nadamatahu wa i'tidharah walau man nasi lahu fayaudu ba'da idha'ihi lahu mustahiyan minhu nadiban ala ma fa'ala bal yasiru muwaliyan lahu. وهذا معنى قوله تعالى وهذا معنى قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kaidah ke-14 dari kaidah-kaidah yang mampu untuk menopang dirinya di atas kesabaran. Kata beliau rahimahullah, hendaknya orang-orang yang bersabar ini mengetahui, jikalau kesabarannya terhadap gangguan orang lain dan kezaliman orang lain ini mampu mengembalikan orang yang menzaliminya ini dari kezalimannya, yakni mampu menahannya, mampu mengubahnya dari kezaliman yang ia lakukan. Bahkan kesabarannya ini mampu membuat orang-orang yang menzaliminya ini menyesal. Bahkan kesabarannya ini mampu membuat orang-orang yang menzaliminya ini untuk minta maaf. Untuk minta maaf. Makanya ketika seseorang bersabar dari kezaliman orang lain, ia benar-benar akan mendapatkan banyak maslahat pada dirinya dan pada kampung akhiratnya. Dan inilah makna firman Allah, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Jikalau di antara kalian ada permusuhan, maka dengan engkau membalasnya dengan cara-cara terbaik, engkau akan menjadi orang yang saling berteman, saling mengasihi, saling menyayangi. Karena apa? Karena kesabaran.
Makanya para ulama menjelaskan tentang perkara ini. Seseorang ketika bersabar dari kezalimannya, itu mampu membuat orang yang menzaliminya menyesal atas perbuatan dirinya sendiri. Mampu membuatnya menyesal. Dan tentunya penyesalan itu tidaklah dikatakan sebagai penyesalan kecuali 3 perkara ada padanya. Penyesalan tidaklah dikatakan sebagai penyesalan kecuali 3 hal ada padanya. Yang pertama, keyakinannya bahwasanya apa yang ia lakukan ini buruk. Keyakinannya bahwasanya apa yang ia lakukan ini buruk. Ini hal yang pertama. Yang kedua, ada pada hatinya kebencian atas apa-apa yang telah ia lakukan. Ada pada hatinya kebencian atas apa-apa yang telah ia lakukan. Dan yang ketiga, keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepadanya. Keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepadanya. Ketika ada seseorang yang menyesal, sedang 3 perkara ini belum ada pada dirinya, maka yakinilah penyesalan yang ia lakukan hanyalah penyesalan palsu. Mesti ia memiliki keyakinan bahwa apa yang telah ia lakukan buruk, dan mesti pada hatinya ini ada kebencian dari apa-apa yang telah ia lakukan dari sisi kezaliman. Dan yang ketiga, ia berusaha untuk tidak kembali kepadanya. Ini syarat dari syarat-syarat penyesalan, agar penyesalannya benar-benar dikatakan sebagai penyesalan. Adapun orang-orang yang bersabar dari kezaliman orang lain, ia akan mendapatkan 3 maslahat. Ia akan mendapatkan 3 maslahat. Maslahat yang pertama, ia melakukan perintah Allah, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada dirinya untuk membalas dengan cara-cara terbaik. Dan tidak ada pembalasan yang terbaik pada orang-orang yang menzalimi kita kecuali kesabaran dan kata maaf. Kecuali kesabaran dan penerimaan maafnya. Ini maslahat yang pertama. Maslahat yang kedua yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bersabar ialah dirinya ini akan tenang. Dirinya ini akan tenang dan tidak lagi memikirkan bagaimana caranya ia membalas. Dirinya ini akan tenang. Tidak ada beban pada dirinya. Ini maslahat yang kedua. Maslahat yang ketiga ialah ketika ia memaafkan dan bersabar atas kezaliman yang dilakukan pada dirinya, ia akan mendapati permintaan secara langsung dari orang yang telah menzaliminya. Ia akan mendapatkan permintaan secara langsung dari orang yang menzaliminya. Ini ketika dirinya benar-benar memaafkan dan bersabar dari kezalimannya. Makanya para ulama mengatakan ij'al nafsaka mizanan fima bainaka wa baina ghairik. Jadikanlah tolak ukur untuk dirimu ini adalah dirimu sendiri antara manusia dan dirimu. Yakni ketika engkau terzalimi, jangan lihat kepada orang lain, tapi lihatlah dirimu. Jadikanlah dirimu ini sebagai timbangannya ketika perkaranya adalah perkara antara dirimu dan orang lain. Jadikanlah timbangannya adalah dirimu sendiri. Karena bisa jadi kezalimanmu lebih banyak daripada kezaliman orang itu. Maka mesti diri ini dijadikan sebagai timbangan dan tolak ukurnya. Dan kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba karena ia mencintainya. Kadang Allah Azza wa Jalla menguji seorang hamba, menurunkan pada hamba itu musibah karena ia mencintainya. Untuk apa Allah Azza wa Jalla menurunkan pada hamba itu musibah? Agar Allah Azza wa Jalla mendengar keluh kesahnya. Agar Allah Azza wa Jalla mendengar keluh kesahnya. Maka kadang keburukan itu adalah hikmah kebaikan bagi diri-diri kita. Makanya Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam Al-Quran, tidak setiap apa yang kita suka baik untuk diri kita. Dan tidak setiap apa yang kita benci buruk bagi diri kita.
Semua memiliki hikmahnya. Dan cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yaqdillahu qada'an lil mu'min illa kana khairan lah." Tidaklah Allah Azza wa Jal mentakdirkan pada diri orang-orang yang beriman sebuah takdir kecuali takdir itu baik untuk dirinya. Ini kaidah sekaligus penopang dan motivasi serta pendorong untuk dirimu agar lebih mudah bersabar dan menerima apa-apa yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan pada dirimu, entah dari sisi kenikmatan ataupun entah dari sisi keburukan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'a, kata beliau, kaidah ke-15, beliau berkata, "Rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarri khasmihi wa quwwati nafsihi wa fiqratihi fi anwa'il adha allati yusiluha ilayh, kama huwa al-mushahad. Fa idza sabara wa 'afa amina min hadha ad-darar wal 'aqil la yakhtaru a'zama ad-dararain bidaf'i adnaha wa kam قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفا المظلوم لبقيت عليه." Ucapan yang sangat luar biasa dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata beliau, poin ke-15 dan kaidah ke-15 yang dapat menolongmu untuk bersabar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bisa saja dan ada kemungkinan ketika engkau membalas, ketika engkau melawan, ini hanya akan menambah keburukan pada musuhmu. Ini hanya akan menambah mudarat pada dirimu. Entah melemahkan dirimu, atau entah membuat pikiranmu kacau balau, atau malah membuat musuhmu ini, orang yang menzalimimu ini, memikirkan cara yang lain untuk merendahkanmu dan menzalimimu. Ini jikalau diri-diri kita membalas. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kama huwal musyahad, sebagaimana yang nampak di sekeliling kita. Ketika ada seseorang yang mulai berani melawan, tidak sabar, maka ini hanya akan menambah permusuhan. Ini hanya akan menambah beban. Ini hanya akan menambah jarak yang seharusnya ia telah menjadi teman, ia telah menjadi seseorang yang saling berkasih sayang, lantas karena hawa nafsu yang ia ikuti, keinginan untuk melawan yang ia ikuti, keinginan untuk membalas yang ia ikuti, hal ini hanya menambah keburukan pada dirinya dan pada orang-orang yang menzaliminya. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan orang yang berakal tidak mungkin akan mengambil mudarat yang lebih besar untuk dirinya, sedangkan ia mampu untuk mengambil mudarat yang lebih kecil. Sekarang, seseorang menzalimimu, engkau hanya memiliki dua cara: melawannya, membalasnya, atau bersabar. Sekarang timbanglah dua keburukan ini. Ketika engkau melawan, keburukannya seperti apa? Ketika engkau bersabar, keburukannya seperti apa? Ketika engkau melawan, keburukannya mungkin akan menjadi lebih besar, akan lebih memudaratkan dirimu. Dan jikalau engkau bersabar, keburukannya sangat kecil. Engkau hanya diliputi dan diselimuti dengan kesedihan yang hanya sementara. Yang hanya sementara. Makanya para ulama mengatakan, "I'lam anna lil yaumi ghada." Ketahuilah bahwasanya setiap hari ada hari esok. Jikalau hari ini engkau sedih, di hari esok engkau akan gembira. Jikalau di hari ini engkau sedih, maka di hari esok engkau akan gembira. Maka tak mengapa kita sedih, kecewa di hari ini untuk mengambil mudarat yang lebih sedikit pada diri kita. Untuk mengambil mudarat yang lebih sedikit untuk diri kita. Karena jikalau kita tetap membalas, melawan, bahkan menzalimi balik orang-orang yang menzalimi kita, maka tidak ada habisnya. Tidak ada ujungnya.
bahkan akan membawa dirimu kepada kebinasaan dengan saling membunuh. Dan itulah yang diinginkan oleh syaitan, membawamu sedikit demi sedikit ke arah pembunuhan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Makanya para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, seandainya orang itu bersabar dan memaafkan, pastilah ia akan terhindar dari banyak kemudaratan. Tapi ketika ia datang dengan pembalas dendaman, menzalimi balik, kemungkinan besar banyak nyawa yang akan menyalang, banyak nyawa yang akan melayang, banyak harta yang akan hangus, bahkan banyak negara yang akan tumbang. Sebabkan karena permusuhan di antara dua negara. Tak ada yang mau mengalah, tak ada yang mau bersabar, tak ada yang mau memaafkan. Apa akhirnya? Runtuhnya dua negara dari negara-negara Islam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Makanya banyak dalil yang menjelaskan tentang faidah dan keutamaan dari memaafkan dan bersabar. Dan kita tahu balasan itu tergantung dari jenis amalannya. Ketika engkau mengampuni orang lain, maka Allah Azza wa Jal akan mengampunimu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Afdalu akhlaqil mu'minin al-afu." Sifat dan akhlak terbaik bagi orang-orang yang beriman adalah memaafkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahadun 'ata'a khairan wa awsa'a min as-sabr." Seseorang tidaklah diberikan dengan pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara iman. "Ya Rasulullah, mal iman?" Wahai Rasulullah, apa keimanan itu? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-sabru was-samahah." Keimanan itu adalah kesabaran dan memaafkan. Keimanan itu adalah kesabaran dan memaafkan. Makanya jangan pernah mengikuti diri-diri kita yang condong kepada keburukan. Jikalau diri-diri kita berkata, jangan engkau memaafkannya. Karena jikalau engkau memaafkannya, engkau akan terlihat seperti orang yang lemah. Jangan ikuti diri-diri seperti ini. Karena sejatinya diri-diri yang mengucapkan ucapan seperti ini tercampur dengan dua perkara. Diri yang tercampur dengan hawa nafsu dan syaitannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighfir yughfar lakum." Ampunilah, maafkanlah, maka engkau akan diampuni dan engkau akan dimaafkan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahala dan ganjarannya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya para jemaah sekalian, hukum asal dari musibah ketika turun kepada diri-diri kita, apa hukum asalnya? Bersabar. Hukum asal dari suatu musibah adalah bersabar, bukan malah membalas ataupun melawan. Ini bagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan kepada kaidah ke-16. Kata beliau rahimahullah, "Anna man i'tada al-intiqam wa lam yasbir la budda an yaqa'a fi adh-dhulm. Fa inna an-nafs la taqtasiru ala qadri al-'adl al-wajib laha, la 'ilman wa la iradah. Wa rubbama 'ajazat 'an al-iqtisar ala qadri al-haqq. فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل. فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز
idhin qalaba dhaliban yantadhirul maqta wal 'uqubah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di antara kaidah-kaidah kesabaran seseorang yang telah terbiasa melawan, terbiasa membalas, terbiasa menzalimi balik dan tak mampu untuk bersabar, maka pasti dirinya akan terjatuh ke dalam kezaliman yang sama. Pasti dirinya akan terjatuh ke dalam kezaliman yang sama. Ini bagi orang-orang yang tidak terbiasa dan bukan bagian dari adatnya bersabar. Malah sebaliknya, kebiasaannya melawan, kebiasaannya menzalimi balik. Maka orang-orang yang punya kebiasaan ini pastilah pun juga akan terjatuh ke dalam kezaliman yang sama. Karena diri ini sangat sulit teguh di atas keadilan. Karena memang tabiat dari diri ini condong kepada keburukan. Condong kepada keburukan. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama, di mana seseorang yang membalas balik ataupun menzalimi balik itu banyak derajatnya, ada jenis-jenisnya. Ada orang yang melawan balik dan menzalimi balik sesuai dengan kadarnya, dan ini sangat sedikit. Ketika engkau dicela, dirimu dicela, kadang, bukan hanya kadang lagi, banyak dari manusia mencela balik. Dicela 1 kali, dia cela 10 kali. Ini kenyataan yang terjadi pada umat ini. Maka sangat sedikit dari manusia pada perkara-perkara membalas dan pada perkara-perkara menzalimi balik yang mampu melakukan hal ini, menzaliminya sesuai dengan kadarnya. Sangat sedikit. Dan ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, seseorang yang membalas melebihi dari batas yang telah ditetapkan. Dan ini sangat banyak. Yang awalnya ia adalah orang yang terzalimi, akhirnya ia berbalik menjadi orang yang menzalimi. Dirinya terzalimi sekarang, dicela, direndahkan. Ia melawan balik, mencela, merendahkan. Dirinya dicela sekali, ia mencela 3 kali. Awalnya dirinya adalah orang yang terzalimi, sekarang berbalik menjadi orang yang menzalimi karena ia membalasnya sebanyak 3 kali. Dan ini banyak. Adapun jenis yang ketiga adalah orang-orang yang memaafkan. Dan inilah sebaik kedudukan. Dan inilah sebaik-baik derajat dari sisi membalas. Ketika engkau ingin membalas, maka balaslah dengan kebaikan. Ini perintah Tuhanmu. Ini perintah Nabimu. Ini kebiasaan orang-orang salehmu. Ialah membalas dengan kebaikan. Dan itu tentunya lebih benar-benar layak untuk dilakukan bagi seorang muslim dan seorang muslimah. Ustaz, saya sudah bersabar, tapi nazalimi kak lagi. Ustaz, saya sudah bersabar, tapi dia menzalimi saya kembali. Bersabar lagi. Saya sudah bersabar kedua kalinya Ustaz. Dia zalimi saya untuk ketiga kalinya. Maka kita katakan, isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi anna ad-dahra ghayra mukhalladi. Ini syair yang selalu diucapkan oleh para penyair-penyair Arab untuk memberikan semangat dan motivasi untuk bersabar. I'lam bi anna isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi anna ad-dahra ghayra mukhalladi. Ketahuilah, setiap musibah itu ada waktunya. Ketahuilah, setiap musibah itu ada waktunya. Maka bertahanlah. Dan ketahuilah bahwasanya setiap waktu tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Engkau dizalimi 3 kali, seminggu, bersabar. Karena zaman ini akan hilang. Zaman ini akan lenyap dan digantikan dengan zaman yang baru. Makanya
bersabarlah atas seluruh musibah-musibah yang ditimpakan pada dirimu dan bertahanlah. Karena sungguh waktu itu, zaman itu tidak ada yang kekal. Kemudian dari perkara-perkara yang berkaitan dengan kesabaran tentunya ialah bersabar di atas ketaatan dan bersabar dari musibah. Bersabar dari musibah. Para ulama menjelaskan sabarnya kita dari perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla haramkan lebih mudah daripada sabarnya kita dari azab neraka. Maka bersabarlah di atas ketaatan. Bersabarlah dari kemaksiatan. Karena sabarmu saat ini hanya sementara. Adapun sabarmu dari azab neraka adalah sesuatu yang tak benar-benar mungkin engkau mampu untuk melewatinya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan ketika dirimu ditimpakan sebuah musibah, maka lihatlah orang lain yang juga tertimpa musibah yang sama denganmu. Dengannya engkau akan lebih mudah untuk bersabar. Dengannya engkau akan lebih mudah untuk bersabar. Dan ada sebuah ucapan yang pernah diucapkan oleh salaf, di mana kata mereka, i'lam anna hadhihi al-musibata hiya dawa'un nafi'. Sesungguhnya musibah ini adalah obat yang paling manjur yang seorang dokter memberikan kepada dirimu, dan dokter itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwasanya musibah ini adalah obat yang paling manjur yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirimu untuk kemaslahatanmu. Maka bersabarlah untuk meneguknya. Bersabarlah untuk meminumnya dan jangan muntahkan. Karena ketika engkau muntahkan dan tidak meminumnya, maka manfaatnya tidak akan pernah ada pada dirimu. Jadi musibah ini layaknya seperti obat. Sekarang kita sakit. Obat itu pahit atau tidak? Pahit. Kenapa kita bersabar untuk meminum obat itu? Karena kita tahu ada manfaat di situ. Ada kesembuhan di situ. Ada kebaikan di situ. Coba kiaskanlah pahitnya obat itu dengan pahitnya musibahmu. Coba kiaskanlah pahitnya obat itu pada pahitnya musibahmu. Yang dimana engkau pun meyakini pada musibahmu ini yang sama dengan obat ini ada manfaat, ada kesembuhan, ada pahala, ada kedudukan, maka engkau akan lebih mudah untuk bersabar. Jadi jadikanlah musibahmu ini layaknya seperti obat yang pahit. Tapi kenapa engkau tetap meminumnya? Kenapa engkau tetap bersabar padanya? Karena engkau tahu ketika engkau memuntahkannya, ketika engkau tidak mengambilnya dan tidak meminumnya, engkau tidak akan pernah sembuh. Engkau tidak akan pernah baik. Begitupun dengan musibah. Ketika engkau tidak bersabar pada musibah yang Allah Azza wa Jalla turunkan pada dirimu, kapan engkau akan mengenal jati dirimu? Kapan engkau akan lebih dekat kepada Allah? Kapan engkau mengingat kesalahanmu? Kapan engkau mengingat dosamu? Dan kapan engkau mengingat kezalimanmu kepada orang lain? Maka perlu musibah ini diturunkan pada setiap diri. Untuk mengenal kembali dan mengingat kembali siapa dirinya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dari kaidah yang ke-17, as-sabi'a asyar, أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari kaidah-kaidah kesabaran, hendaknya setiap orang yang bersabar perlu tahu bahwa kezaliman yang sedang menimpa dirinya ini adalah sebab
sebab untuk menggugurkan dosanya atau sebab untuk mengangkat derajatnya. Jikalau ia membalas, jikalau ia menzalimi balik dan tidak bersabar, maka musibah itu, kezaliman itu tidak akan pernah menjadi penggugur dosanya dan tidak akan pernah menjadi hal-hal yang mengangkat dirinya. Ini perlu untuk diperhatikan. Ini perlu untuk diperhatikan. Dan orang yang cerdas adalah orang-orang yang paham akan perkara ini. Tidak mungkin ketika engkau dizalimi oleh bosmu, oleh pimpinanmu, engkau melawan, tidak ada gaji. Engkau bersabar, gajimu 2 kali lipat. Yang mana yang engkau lakukan? Orang yang cerdas tidak mungkin melawan balik. Pasti orang yang cerdas akan bersabar untuk mendapatkan pahala dan balasan serta gaji yang 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Sama halnya, kezaliman, musibah adalah sebab. Entah sebab mengangkat derajatmu atau entah sebab menggugurkan dosamu, jikalau dibarengi dengan kesabaran. Tapi jikalau engkau tidak bersabar, kedua hal ini tidak akan pernah engkau dapatkan. Tidak menggugurkan dosamu dan tidak mengangkat derajatmu. Maka tentunya orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan kesabaran itu sebagai jalan keluar dari setiap permasalahannya, dari setiap permasalahannya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka sabar ini perkaranya besar. Memang sulit. Memang berat. Tapi balasannya pun juga besar. Pahalanya pun juga agung. Karena sesuatu yang besar itu tidak mungkin diraih dengan cara-cara yang mudah. Sesuatu yang besar itu mesti dilalui dan mesti dilewati dengan cara-cara yang sulit juga. Karena harga sesuatu itu sesuai dengan jalurnya. Ketika engkau ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka siapkan dirimu untuk melewati jalurnya yang sulit. Syurga Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwasanya ganjaran Allah mahal harganya. Ketahuilah bahwasanya balasan Allah mahal harganya. Dan ketahuilah balasan Allah Azza wa Jalla adalah syurga. Sesuatu yang sangat mahal. Perlu mendapatkannya dengan cara-cara yang sulit. Karena sesuatu yang mahal pasti pun juga memiliki nilai dan tingkat kesulitan untuk mendapatkannya. Maka jangan pernah menginginkan barang yang bagus, sesuatu yang baik, kualitasnya luar biasa, dengan harga dan cara-cara yang mudah. Entah itu akan membinasakanmu, atau entah itu akan membinasakan barangmu. Ada orang mau beli handphone. Bagus handphonenya. Dia mau handphone yang tingkatnya tinggi. Tapi budgetnya 1 juta. Tidak bisa. Harus sesuai dengan harganya. Sama dengan syurga. Syurga ini sesuatu yang mahal. Perlu untuk menginfakkan hal-hal yang mahal harganya. Diri kita infakkan untuk syurga. Harta terbaik kita infakkan untuk syurga. Kemudian barang-barang yang kita senangi dari apa-apa yang kita miliki perlu untuk menginfakkannya untuk syurga. Karena sesuatu yang mahal itu perlu dengan cara-cara yang mahal. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada semuanya. Kita lanjutkan insyaAllah tabaraka wa ta'ala di hari Ahad besok. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita keteguhan, memberikan kita kebaikan, dan memberikan kita keistiqomahan. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.